Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfiani Skardamayanti dari Perbankan Syariah 4D. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mini audit risiko terhadap salah satu produk bank syariah, yaitu Gadai Syariah atau biasa disebut dengan Akad Rahan. Kenapa sih pilih produk ini? Karena Gadai Syariah banyak digunakan masyarakat sebagai solusi kebutuhan dana cepat, namun tetap harus memperhatikan aspek risiko yang ada. Kalian udah tahu belum apa itu Gadai Syariah? Kalau belum, yuk aku jelasin. Let's go! Gadai Syariah adalah produk pembiayaan di mana nasabah mendapatkan dana dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas. Akad yang digunakan adalah rahan atau gadai, yaitu penahanan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu, biasanya juga terdapat akad ijaroh, yaitu biaya jasa penyimpanan barang. Kalian mau tahu nggak mekanisme gadai syariah itu gimana? Yang pertama, nasabah menyerahkan barang jaminan, misalnya emas. Yang kedua, bank menilai barang tersebut. Yang ketiga, bank memberikan pinjaman sesuai nilai taksiran. Yang keempat, nasabah membayar biaya pemeliharaan. Dan yang kelima, barang dikembalikan setelah pinjaman dilunasi. Jika tidak mampu bayar, barang bisa dijual. Lalu, hasil penjualan dipakai untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan ke nasabah. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang yang membutuhkan dana untuk biaya sekolah dapat menggadaikan emasnya ke bank syariah. Setelah mendapatkan dana, ia dapat menembus kembali emas tersebut ketika sudah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman. Dalam produk gadai syariah terdapat beberapa risiko utama, yaitu 1. Risiko kredit. Risiko terjadi ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sehingga barang jaminan harus dijual. Yang kedua, risiko pasar. Risiko ini muncul jika harga barang jaminan seperti emas mengalami penurunan sehingga nilai jualnya tidak menutupi pinjaman. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko ini berkaitan dengan kerusakan kehilangan atau kesalahan penyimpanan barang jaminan oleh pihak bank. Yang keempat, risiko kepatuhan syariah. Risiko ini muncul jika dalam praktiknya terdapat unsur yang tidak sesuai syariah, seperti penetapan biaya yang tidak wajar atau tidak transparan. Sebagai contoh, jika seorang nasabah gagal melunasi pinjaman dan pada saat yang sama harga emas sedang turun, maka bank berpotensi mengalami kerugian. Selain itu, jika terjadi kesalahan dalam menyimpan hingga barang rusak, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengecekan nomor KTP atau ID nasabah untuk menghindari nasabah bermasalah. Yang kedua, melakukan penaksiran barang secara hati-hati dan profesional. Yang ketiga, menyimpan barang jaminan dengan sistem keamanan yang baik. Dan yang keempat, menetapkan batas pembiayaan agar tidak melebihi nilai jaminan. Yang kelima, memastikan biaya yang dikenakan sesuai prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, produk gadai syariah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Produk ini memberikan akses pembiayaan yang mudah, terutama bagi masyarakat yang mungkin belum memiliki akses ke pembiayaan yang lebih besar, seperti kredit perbankan. Selain itu, keunggulan utama dari gadai syariah adalah penerapan prinsip keadilan dan transparansi, di mana nasabah tidak dibebani bunga, melainkan hanya biaya jasa yang jelas. Hal ini menjelaskan dan menjadikan produk ini lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan rasa aman bagi nasabah. Namun demikian, bank tetap harus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan menjaga kepercayaan nasabah. Inovasi dalam sistem penyimpanan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan produk ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gadai syariah bukan hanya sekedar produk pembiayaan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang besar.
Akhir kata, saya berharap semoga apa yang saya jelaskan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan produk perbankan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.